Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dengan beranggotakan Berliana Laila Zahra dengan yang terakhir 004, Elisha Putri Ayu Lestari dengan yang terakhir 010, Ibnu Sena Wirasakti dengan yang terakhir 016, dan saya sendiri Sibra Arazi dengan yang terakhir 003. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi dengan judul Pengaruh Budaya, Agama, Kelas Sosial, dan Kelompok Acuan terhadap perilaku konsumen. Kami berharap paparan ini dapat memberikan pemahaman yang jelas dan relevan dengan kondisi pemasaran saat ini. Lanjut ke slide selanjutnya, pertanyaan 1. Sebagai seorang pengusaha atau manajer pemasaran, jelaskan teori-teori yang harus dikuasai terkait pengaruh budaya, agama, kelas sosial, dan kelompok acuan dan konsumen. Baik, mohon izin, pada saat ini saya akan menjelaskan apa itu definisi budaya. Definisi budaya merupakan kumpulan nilai, keyakinan, norma adat, dan kebiasaan yang kita pelajari oleh seseorang. Lalu, itu diwariskan dari generasi sebelumnya ke generasi selanjutnya. Semua itu adalah unsur, kemudian itu membentuk dan mengarahkan perilaku masyarakat juga dalam kehidupan sehari-hari tentunya. Nah, di sini terkutip menurut Schiffman pada tahun 2008, budaya menjadi pedoman penting bagaimana seseorang bersikap dan mengambil keputusan. Sedangkan menurut Kofler dan Keller pada tahun 2007, budaya adalah penentu yang paling mendasar dari keinginan dan perilaku konsumen. Jadi, budaya memiliki peran besar dalam menentukan apa yang dipilih dan dibeli oleh seseorang. Selanjutnya, pada slide ini terdapat unsur budaya yang kita bisa lihat. Terdapat beberapa faktor budaya yang mempengaruhi perilaku konsumen. Yang pertama, di sini ada nilai. Nilai itu apa yang kita dianggap penting oleh masyarakat. Kemudian ada norma, yaitu aturan perilaku yang diterima. Lalu terdapat kebiasaan atau custom, yaitu tindakan yang dilakukan secara berulang. Dan ada juga larangan atau mores, yaitu hal yang tidak boleh dilakukan dan memiliki sanksi sosial. Setelah itu yang terakhir ada konsepsi, mitos, dan simbol. Nah, semua unsur ini berpengaruh langsung terhadap apa yang boleh atau tidak boleh dikonsumsi oleh masyarakat. Artinya, budaya punya peran penting dong dalam menentukan pilihan produknya sendiri. Nah, pada saat ini kita masuk ke dalam hubungan antara budaya dan pemasaran. Jadi di sini tuh terhubung. Budaya dapat Pada slide ini saya akan membahas tentang agama Islam terhadap perilaku konsumen. Agama merupakan karakteristik demografis penting yang memengaruhi sikap, persepsi, dan perilaku konsumsi. Setiap agama memiliki ajaran dan aturan yang berdampak langsung terhadap yang pertama, pola konsumsi, yang kedua, pilihan produk, yang ketiga, waktu konsumsi, yang keempat, alokasi pendapatan. Sebagai agama yang dianut mayoritas penduduk Indonesia, Islam memberikan pengaruh besar terhadap perilaku konsumen, antara lain melalui kewajiban sholat, puasa Ramadan, zakat dan sedekah, lalu ketentuan menutup aurat. Pada slide ini kita membahas bagaimana agama mempengaruhi keputusan pemasaran. Sebagai seorang manajer pemasaran, memahami faktor agama itu penting karena dapat menentukan apakah strategi kita diterima atau justru ditolak oleh konsumen. Pertama, pemasar harus memastikan kehalalan produk, terutama jika target pasarnya masyarakat muslim. Kedua, pesan iklan juga perlu disesuaikan agar tidak menyinggung nilai-nilai keagamaan. Ketiga, kita bisa memanfaatkan momen keagamaan seperti Ramadan untuk membuat promosi ataupun produksi musiman. Dan terakhir, pemasar Oke, baik, dalam kelas ini saya akan menjelaskan terkait perilaku konsumen berdasarkan kelas sosialnya masing-masing. Nah, yang pertama ada kelas atas. Contoh dari kelas atas itu sendiri, misalkan, pemilik perusahaan besar ataupun keluarga dengan kekayaan yang turun-temurun seperti itu. Biasanya orang-orang dari kelas atas itu cenderung lebih memilih produk yang premium atau untuk investasi jangka panjang. Lalu yang kedua ada kelas menengah. Kelas menengah itu contohnya adalah misalkan guru, pengusaha kecil ataupun karyawan swasta. Nah, untuk orang-orang yang ada di kelas menengah ini biasanya mereka lebih mempertimbangkan gitu terkait
keseimbangan kualitas dan harga ataupun perbandingan antara manfaat dan pengorbanan yang mereka keluarkan gitu. Nah, yang terakhir ada kelas bawah. Kelas bawah itu contohnya seperti buruh harian lepas maupun pekerja pabrik atau asisten rumah tangga. Nah, orang-orang yang berada di dalam kelas bawah, mereka cenderung untuk membeli produk dengan harga yang terjangkau, loyal terhadap merek yang dipercaya sebelum-sebelumnya, seperti itu. Oke, melanjutkan dari slide sebelumnya. Dalam slide ini saya akan menjelaskan tentang faktor dan segmentasi pasar kelas sosial. Kelas sosial sendiri itu adalah pembagian masyarakat ke dalam hierarki status yang berbeda. Baiklah, pada slide ini menjelaskan tentang bentuk pengaruh kelompok acuan. Terdapat 3 macam bentuk pengaruh kelompok acuan. Di antaranya adalah yang pertama itu pengaruh normatif, adalah tekanan sosial untuk mengikuti norma. Dan yang kedua itu adalah pengaruh ekspresi nilai, adalah meniru figur panutan. Dan yang ketiga itu adalah pengaruh informasi, di mana mengikuti saran pihak yang dianggap ahli. Kemudian itu lanjut ke pertanyaan yang kedua, yaitu amati kondisi lingkungan sekitar domisili sebagai pengusaha atau manajer pemasaran. Gambarkan dan jelaskan kondisi yang terjadi dengan perilaku konsumen terkait adanya faktor budaya, agama, kelas sosial, dan kelompok acuan. Selanjutnya terdapat gambaran dan lingkungan. Mungkin saya bisa mengilustrasikan gambaran lingkungan di tempat tinggal saya itu didominasi oleh masyarakat kelas menengah ke bawah dengan aktivitas ekonomi sehari-hari melalui warung, UMKM, dan platform online. Mayoritas penduduknya itu beragama Islam dan masih memegang kebiasaan budaya lokalnya. Berikutnya, bagaimana budaya dan agama mempengaruhi perilaku konsumen. Dari sisi budaya, keputusan masyarakat sering dipengaruhi oleh kebiasaan sekitarnya. Sementara dari sisi agama, masyarakat mempertimbangkan apakah suatu produk sesuai dengan nilai agamanya. Pada bulan Ramadan misalnya, pola konsumsi berubah. Banyak keluarga meningkatkan belanja makanan, pakaian, hingga kebutuhan ibadah. Baik, dalam studi ini terdapat pengaruh lingkungan, kelas sosial, dan kelompok acuan. Untuk kelas sosial sendiri, kondisi kelas sosial masyarakat itu dapat mempengaruhi yang pertama ada sensitivitas harga, yang kedua ada pemilihan produk promo, yang ketiga ada prioritas kebutuhan dibandingkan gaya hidup. Berbeda dengan kelompok acuan, keputusan dari kelompok acuan ini, keputusan pembeliannya dipengaruhi oleh yang pertama ada rekomendasi keluarga dan tetangga ataupun rekomendasi dari selebritinya. Bisa jadi selebriti yang dia ikuti sejak lama ataupun bisa juga dari media sosial, tren viral. Kelompok acuan berperan besar dalam menentukan merek yang dipilih oleh masyarakat. Baiklah, untuk kesimpulannya, berdasarkan pengamatan, faktor budaya, agama, kelas sosial, dan kelompok acuan sangat mempengaruhi perilaku konsumen di lingkungan sekitar. Pemahaman faktor-faktor tersebut penting bagi pemasar agar strategi pemasaran berjalan efektif dan sesuai dengan karakter. Baiklah, demikian pemaparan materi yang dapat kami sampaikan. Semoga presentasi ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai bagaimana budaya, agama, kelas sosial, dan kelompok acuan mempengaruhi perilaku konsumen. Kami menyadari bahwa presentasi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kami sangat terbuka terhadap kritik, saran, serta pertanyaan dari teman-teman sekalian. Terima kasih atas waktu dan perhatian yang telah diberikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.